Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menggelar sosialisasi menyongsong pemilu dan pilkada 2024 lewat pagelaran seni budaya. Sosialisasi ini dilakukan setelah penetapan nomor urut undian partai politik peserta pemilu 2024 oleh KPU RI. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Kesenian Kota Probolinggo Jumat 23 Desember 2022 dengan menggandeng Dewan Kesenian Kota Probolinggo. Acaranya pun berlangsung meriah dengan menyajikan berbagai kesenian lokal di Kota Probolinggo. Acara dimulai sejak pukul 15.00 dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Gogol Sujarwo, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri, Ketua Bawaslu Azam Fikri, sejumlah Kepala UPD Pemkot Probolinggo dan perwakilan Forkopimda Kota Probolinggo. Acara dibuka dengan tampilan menarik Daul Lari Kebonsari Wetan yang membawakan lagu Probolinggo dan tarian Kapang Mayong Pengraje. Selanjutnya mewakili Wali Kota Hadi Zainal Abidin. Asisten Pemerintahan Gogol Sujarwo membuka kegiatan itu. Dalam sambutannya, Gogol menyatakan bahwa penetapan partai politik dan nomor urut peserta partai ini adalah langkah awal dari pesta demokrasi. Pemilu merupakan proses politik untuk memilih wakil rakyat dalam proses pembangunan bangsa dan negara 5 tahun ke depan. Penetapan partai politik peserta pemilu dan nomor urut peserta pemilu tahun 2024 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Rabu 14 Desember 2024 14 Desember 2022 yang dituangkan dalam surat keputusan KPU nomor 518 tahun 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. 17 partai politik yang nantinya akan melaksanakan konsultasi posta demokrasi pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan pemilihan kepala daerah. Tentunya penetapan partai politik peserta pemilu ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang, mulai dari pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi dan faktual hingga penetapan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 ini adalah langkah awal dari pesta demokrasi. Pemilu merupakan proses politik untuk memilih wakil rakyat yang akan menentukan arah pembangunan bagi bangsa dan negara selama 5 tahun ke depan. Di satu sisi, pemilu merupakan momentum untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Pemilu merupakan rangkaian edukatif yang sistematis. Kami berharap pelaksanaan tahapan pemilu sampai dengan pemilihan tahun 2024 di Kota Probolinggo dapat berjalan lancar, sukses, kondusif, dan aman. Mari kita dukung bersama pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Gogol juga mengapresiasi inovasi dan kreativitas KPU dalam mengemas sosialisasi dengan menarik dan unik. Senada dengan hal tersebut, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri menjelaskan, sosialisasi dengan konsep seperti ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Di tahun 2020-2021 melalui komunikasi intensif KPU melakukan silaturahmi dengan berbagai stakeholder, salah satunya ialah Dewan Kesenian Kota Probolinggo. Pihaknya menganggap keberadaan seni budaya dan pegiat memiliki peran yang luar biasa. Sengaja kami mengemas sosialisasi partai politik pada sore hari ini pasca ditetapkannya 17 partai politik melalui SK KPU nomor 518 tahun 2022, dikemas dengan pagelaran seni. Sejatinya ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Pada tahun 2020 hingga 2021 yang lalu, KPU melakukan silaturahim intensif kepada semua stakeholder yang ada di Kota Probolinggo, termasuk diantaranya Dewan Kesenian Kota Probolinggo, salah satu bagian penting dari entitas yang ada di Kota Probolinggo. Kami menganggap bahwa keberadaan seni budaya
berikut dengan para penggiatnya, terutama di kota Probolinggo, perannya tidaklah kecil. Mereka juga bagian penting dari anak bangsa. Mereka adalah bagian penting yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Nah, oleh karena itu, bersambung dari apa yang kami bangun komunikasi sebelumnya dengan Dewan Kesenian Kota Probolinggo, merasa penting dan perlu ke depan dalam setiap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU untuk melibatkan Dewan Kesenian Kota Probolinggo. Setelah kita lihat apa yang ditampilkan oleh teman-teman Dewan Kesenian hari ini, bahwa banyak pesan moral yang nampaknya perlu kita renungkan, bahwa ada kekuatan di luar kekuatan yang tampak secara fisik dan verbal untuk memberikan kontribusi yang positif dan aktif terhadap bangsa dan negara. Tetapi dengan ekspresi dalam bentuk gerak, tari, dan musik, itu pun juga adalah salah satu bentuk kontribusi aktif dan positif terhadap bangsa dan negara, tidak terkecuali dalam rangka membangun demokrasi yang sehat, kondusif dan berkeadaban, terutama pada saat pemilu 2024 yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu bukan semata menjadi domain KPU sebagai penyelenggara, bukan sebagai domain Bawaslu sebagai penyelenggara, tetapi ini adalah menjadi domain kepentingan kita semua, bahwa sukses dan tidaknya penyelenggaraan pemilu bergantung kepada seberapa besar kontribusi dan partisipasi aktif kita dalam penyelenggaraan pemilu di setiap bagian, di setiap tahapan penyelenggaraan, sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan pemilu, bahkan pada saat nanti usai pemilu. Ini artinya bahwa pemilu tidak semata hanya persoalan pemungutan suara. Pemilu bukan semata persoalan memilih calon anggota legislatif. Pemilu juga bukan hanya persoalan memilih presiden, wakil presiden, dan juga nanti kepala daerah. Tetapi pemilu berbicara tentang kreativitas, kontribusi, dan partisipasi segenap anak negeri untuk memastikan bahwa keberadaan dan kedaulatannya penting dan dipentingkan dalam perjalanan pembangunan bangsa. Karena tidak ada satupun bagian dari pembangunan nasional, pembangunan bangsa dan negara tanpa ada keikutsertaan warga negara manapun. Dengan menganut asas one vote, one person, one value, bahwa suara setiap warga negara adalah sama, setara, tidak berbeda antara presiden dengan rakyat atau warga negara, tidak berbeda antara wali kota dengan warga masyarakat lainnya, dan tidak ada perbedaan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Nah, oleh karena itu ini terus perlu kita dorong masyarakat untuk berperan aktif ya, dalam berbagai macam kegiatan, dalam berbagai macam bentuk apapun, termasuk yang hari ini ditampilkan oleh teman-teman Dewan Kesenian Kota Probolinggo. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa keberadaan mereka ada di Kota Probolinggo, aktivitasnya ada di Kota Probolinggo, dan kita bersama-sama patut mendorong sebagai sama-sama anak bangsa untuk bersama-sama untuk turut membangun bangsa dan negara di berbagai bidang. Selain lakek perkusi, hadirin sosialisasi sore itu juga disuguhi tari kata moyan dari Sanggar Bayu Kencana. Ada pula parade puisi karya Rendra yang dibacakan oleh 3 pegiat teater Gembok. Lalu ada juga tari Bujang Ganong yang disajikan arek-arek Sanggar Mardi Budoyo. Sementara usai pembukaan kegiatan sosialisasi, ada pemberian sketsa figur Wali Kota Hadi yang merupakan karya perupa Kota Probolinggo Heri Sembodo. Berikutnya ada pula penyerahan hadiah dan piagam kepada pemenang KPU TikTok Mini Fest yang menyisir kaum milenial. Laporan Amelia Subandi, Tada TV Probolinggo.